Shalom bagi kita semua. Malam ini, semua jemaat yang ada di Resort Bandung, kita mengulangi kembali pertemuan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami sungguh mengucap syukur atas kebaikan-Mu, karena Engkau masih memelihara kami, menyertai kami, memberkati kami, juga tetap memberikan kehidupan kepada kami. Malam hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berfirman sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Khotbah kita pada malam hari ini, Minggu tanggal 8 Trinitatis, tertulis dalam Kisah Rasul 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Kisah Rasul 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11, demikianlah firman Tuhan. Ananias dan Sapira. Ada seorang lain yang bernama Ananias, ia beserta istrinya Sapira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lain dibawa dan diletakkan di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasil itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangat ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar, pergi dan menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istrinya Ananias. Tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul, sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdusta bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara sekalian, kejujuran adalah kunci keberhasilan. Tetapi ketidakjujuran membawa bencana. Benar, jika segala sesuatu diawali dari kebohongan atau ketidakjujuran, baik dalam mata pencaharian, baik pertemanan, baik rumah tangga, semua itu pasti akan kandas dalam kehancuran. Tetapi segala sesuatu, jika kita hidup jujur, baik dalam keuangan, baik dalam pekerjaan, baik dalam pelayanan, niscaya suatu saat pasti akan mendapatkan keberhasilan. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tapi orang yang tidak jujur dirusak oleh kecurangannya. Tertulis dalam Amsal 3:11 ayat 3. Zaman sekarang ini, dalam teknologi canggih, sering kita jumpai penipuan di sana sini, kebohongan di sana sini, berita hoaks di sana sini, membuat banyak orang tertipu atau dibohongi, bahkan jatuh ke dalam masalah.
Jikalau kita kena tipu atau dibohongi oleh seseorang, sebenarnya kita tahu dia berbohong. Bagaimanakah perasaan kita? Bagaimanakah sikap kita? Pasti kita kecewa, marah. Apabila kita dibohongi oleh seseorang. Sedangkan kita saja merasa kecewa atau marah ketika dibohongi atau ditipu oleh orang lain. Apalagi Allah sendiri, Roh Kudus sendiri pasti akan kecewa, marah melihat orang-orang yang melakukan penipuan atau kebohongan. Saudara-saudara sekalian, kehidupan jemaat mula-mula membuat kita merasa malu. Mereka merasa begitu indahnya berbagi, rela menjual tanahnya untuk dipersembahkan kepada rasul-rasul, yang kemudian dibagi-bagikan bagi semua orang sesuai dengan keperluannya. Begitulah jemaat mula-mula, sehati sejiwa, memiliki kepunyaan bersama. Hak sendiri dianggap adalah berasal dari Allah. Hingga mereka berbagi. Tidak seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Mereka membahasakan iman mereka dalam persekutuan mereka dengan menjual miliknya dan mempersembahkan kepada rasul-rasul. Hal itu diungkapkan melalui iman mereka. Hal itu yang dilakukan oleh seorang yang bernama Yusuf, yang dipanggil Barnabas oleh rasul, yang artinya adalah penghiburan. Kita tidak tahu apa yang mendasari Ananias dan Sapira untuk melakukan persembahan tersebut. Tapi kita yakin persekutuan di tengah-tengah jemaat mula-mula tersebut, mereka merasa bahagia menerima bantuan, persembahan dari orang-orang yang rela mempersembahkannya untuk kepentingan bersama. Petrus bertanya kepada Ananias, ketika Ananias menjual tanahnya juga dan memberikan persembahan kepada rasul, sebahagian persembahan dan sebahagian lagi ditahan mereka di rumah, hal itu atas sepengetahuan istrinya. Lalu Petrus berkata kepada Ananias, "Kenapa hatimu dikuasai oleh iblis?" Nah, kejadian itu adalah di rumah ibadah atau di gereja. Orang yang berada di rumah ibadah ternyata bisa dikuasai oleh iblis. Orang ketika memberikan persembahan bisa juga dikuasai oleh iblis. Jikalau sudah dikuasai oleh iblis, sekalipun datang ke gereja, pasti tidak benar motivasi atau tujuan seseorang tersebut. Orang di dalam gereja mungkin tidak bisa mengetahui tujuan kita datang ke gereja atau motivasi kita datang ke gereja. Tapi semua motivasi atau tujuan kita datang ke gereja itu diketahui oleh Roh Kudus. Tuhan Maha melihat, Tuhan Maha mengetahui. Orang yang dikuasai oleh iblis pasti gampang disetting oleh kejahatan. Didesain oleh iblis. Seolah-olah acting kelihatan bagus. Tapi ada kejahatan yang terpendam. Katanya, kenapa engkau mendustai Roh Kudus? Kenapa hatimu dikuasai oleh iblis? Jikalau kamu tidak menjual tanahmu, kita baca dalam ayat 4. Selama tanahmu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual pun, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu? Karena bukan kita itu mendustai manusia, tapi mendustai Roh Allah, mendustai Roh Kudus. Ketika mendengar itu, Ananias rebah
dan putuslah nyawanya. Hal ini pernah juga terjadi bagi bangsa Israel. Ketika bangsa Israel menduakan Tuhan, maka Musa mendatangkan ular-ular dan mematuk bangsa Israel tersebut dan mati seketika. Dengan demikian, apa yang harus dikatakan khotbah ini kepada kita? Bahwa Tuhan tidak suka, tidak menyukai, tidak menginginkan orang yang penipu atau berbohong. Makanya hati-hati dengan mendustai Roh Kudus. Hati-hati untuk melakukan penipuan. Karena penipuan adalah dosa. Dan anak-anak iblis, kita bandingkan Kisah Rasul 13 ayat 10. Hati-hati datang ke gereja dengan motivasi yang salah. Hati-hati datang ke gereja untuk memberikan persembahan. Apakah ketika kita memberikan persembahan untuk dilihat oleh manusia atau untuk mendapatkan pujian dari manusia atau kita ingin dihormati? Dikatakan demikian, mencari hormat dari manusia pada saat yang sama memalingkan wajah dari Tuhan. Takut akan Tuhan tidak mungkin ada bagi orang yang sibuk mencari pengakuan dari sesama dengan mengabaikan hormat bagi Allah. Tuhan Allah bukan melihat jumlah apa yang kita persembahkan. Tuhan Allah bukan melihat seberapa banyak pemberian kita datang ke gereja ketika melakukan persembahan. Tapi Allah senang melihat ketulusan kita, keikhlasan kita. Malas nyuhurta, sanggah manggalang hubani naibata dengan hati yang tulus. Kalau kita pikir-pikir, kenapa Allah begitu kejam? Kenapa seolah-olah tidak ada pengampunan bagi Ananias? Tidak ada kesempatan untuk membela diri ataupun bertobat. Hal ini sangat berpengaruh dengan orang-orang yang banyak di rumah ibadah tersebut. Berpengaruh dengan setiap iman orang percaya yang ada di situ. Makanya ketika hal itu terjadi, ketakutan, terpujilah Tuhan ketika hal itu terjadi bagi Ananias. Adakah hatimu dikuasai iblis atau mendustai Roh Kudus? Kita memang bukan Ananias dan Sapira, masa kini bukan. Ananias datang mempersembahkan sendiri persembahan itu. Dan kemudian 3 jam kemudian Sapira datang, istrinya datang, tapi tidak mengetahui apa yang terjadi. Lalu Petrus bertanya kembali di ayat yang ke-8. Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul, sekian. Hal ini ada persekongkolan yang dilakukan oleh Sapira, istrinya, bersama dengan Ananias. Jikalau bisa, ketika suami salah, harusnya istri akan meluruskan. Atau sebaliknya, ketika istri salah atau menipu berbohong, sebenarnya suamilah yang membenarkannya. Lalu Petrus mengatakan, bukan saya yang kamu kelabui, bukan orang banyak. Tapi kenapa kamu berdua bersekongkol mengelabui Roh Tuhan? Mengapa kamu sekongkol mengelabui Roh Kudus? Tragisnya, suami istri itu meregang nyawa karena mendustai Roh Tuhan. Sebenarnya nama Ananias adalah pemurah dan Sapira adalah artinya cantik jelita. Tapi kenapa berbeda nama? Tidak mencerminkan perilaku, perbuatan yang mereka lakukan. Ternyata kalau di sini Ananias disebutkan adalah pemurah, kenapa mereka harus berbohong, menipu, mendustai Roh Tuhan? Apakah
Mereka tidak merasakan bahwa Tuhan sanggup memberkati, mencukupkan segala kebutuhan mereka. Padahal Ananias artinya Tuhan Maha Pemurah. Saudara-saudara sekalian, pada saat ini, sekarang ini, ketika kamu datang ke gereja, ketika kita datang ke gereja untuk melakukan persembahan, apakah kita mendustai Tuhan? Apakah kita menipu diri kita sendiri? Seandainya terjadi bagi kita sekarang ini, seperti yang terjadi bagi Ananias dan Sapira, atau mungkin seperti kisah Pinocchio sajalah. Ketika Pinocchio melakukan kebohongan, hidungnya bertambah 1 cm. Penipuan kedua bertambah 1 meter. Mungkin kita sudah panjang, hidung kita sudah panjang dan tidak bisa kita bawa lagi. Saudara-saudara sekalian, Tuhan tidak suka dengan kepura-puraan, Tuhan tidak suka dengan kebohongan, Tuhan tidak suka dengan kemunafikan. Allah menyukai ketulusan, keikhlasan, bukan soal jumlah apa yang kita persembahkan, bukan untuk mendapat pujian, tapi supaya Allah dipermuliakan. Persembahan itu adalah sebagai persembahan yang sulung bagi Tuhan. Bukan buah dari settingan, bukanlah persembahan kepada Tuhan dengan disetting oleh iblis, tapi marilah berikan persembahan yang tulus, persembahan yang berlandaskan sukacita dengan memberikan apa yang kita miliki supaya Tuhan dipermuliakan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih akan firman-Mu. Ajari kami Tuhan untuk selalu hidup jujur di hadapan-Mu. Baik dimanapun kami berada. Baik waktu sendiri, baik waktu bersama. Baik di luar gereja maupun dalam gereja. Biarlah hidup kami tulus, jujur, murni. Selalu ingin memuliakan nama Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan kami. Walaupun kami hidup jujur, melakukan kebaikan, pasti akan melimpah-limpahkan berkat-Mu dalam setiap kehidupan kami. Berkati firman-Mu ini Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu. Agar setiap yang mendengarkan firman ini, hidupnya mendapatkan ketulusan, kejujuran, dan mendapatkan berkat-berkat yang melimpah yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.